Halo, selamat datang di episode perdana podcast kami, yaitu Strategi Bisnis Global. Kali ini kami akan mengulas bagaimana empat raksasa bisnis, yaitu Amazon, Alibaba, eBay, dan Rakuten berhasil merancang dan menerapkan strategi yang tak hanya inovatif, tapi juga relevan dengan perkembangan pasar saat ini. Saat ini saya bersama dengan Ricky, yang akan membantu membahas lebih dalam mengenai topik yang menarik ini. Silahkan, Ricky. Terima kasih, Ivan. Senang sekali bisa kembali untuk mendiskusikan hal-hal seru mengenai dunia bisnis yang terus berkembang. Jadi, bagi kalian yang penasaran bagaimana Amazon, Alibaba, eBay, serta Rakuten mencapai kesuksesan, simak terus podcast ini ya. Oke, baiklah. Pertama kita bahas Amazon yang sudah tidak asing ya karena ini perusahaan besar eh, yang ada di Amerika. Amazon ini awalnya sebuah toko online yang kini berkembang pesat di berbagai lini bisnis. Menurutmu bisnis apa yang membuat Amazon begitu sukses dalam mencari peluang baru seperti halnya Amazon Web Service, Richie? Ini pertanyaan menarik, Ivan. Saya rasa yang membuat Amazon unik adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi peluang yang ada di luar sektor e-commerce mereka. Dari web service Amazon sendiri yang dimulai sebagai solusi untuk kebutuhan internal Amazon akhirnya menjadi salah satu bisnis terbesar mereka yang sangat mencerminkan penerapan disruptive innovation yang dimana Amazon berhasil memperkenalkan layanan baru yang tidak hanya menguntungkan mereka tetapi juga mengubah cara banyak perusahaan bekerja dengan teknologi cloud. I see, I see. Iya sih, AWS menjadi tulang punggung bagi banyak perusahaan. Selain itu, Amazon juga bikin inovasi di bidang AI dan juga machine learning, di mana mereka ini memberikan pengalaman belanja yang lebih personal dan efisien ya. Sebagai contoh yang baik tentang bagaimana mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga menciptakan pasar baru. Betul sekali nih, Ivan. Sekarang mari kita bahas Alibaba, yang juga terkenal dengan keberhasilannya dalam membangun ekosistem bisnis yang sangat luas. Seperti yang kita tahu, Alibaba tidak hanya berfokus pada e-commerce, tetapi juga memperkenalkan Alipay sebagai sistem pembayaran digital yang besar. Bagaimana pendapatmu, Ivan, tentang fenomena ini? Hmm. Menurutku sih Alibaba benar-benar berhasil memanfaatkan peluang yang ada dengan sangat baik ya. Mereka tidak hanya fokus pada satu sektor, tetapi juga dengan mengembangkan ekosistem bisnis mereka yang saling mendukung. Seperti yang kamu bilang, Alipay itu menjadi salah satu inovasi yang paling besar yang membantu merubah cara orang bertransaksi. Dan juga ini menciptakan model bisnis yang jauh lebih apa ya bisa dibilang terintegrasi daripada hanya sekedar platform belanja online. Mereka juga memperkenalkan sistem cloud computing yang seiring waktu berkembang dengan pesat. Benar sekali nih, Evan. Selain itu, Alibaba sangat cerdas dalam memanfaatkan big data untuk memahami kebutuhan dan perilaku konsumen. Ini membuat mereka dapat memberikan pengalaman yang lebih personal dan relevan, yang juga tentunya menjadi kunci keberhasilan mereka dalam bersaing di pasar global. Yes, benar sekali. Ngomong-ngomong tentang platform ya, ya kita juga eh, melupakan eBay. eBay merupakan model bisnis lelang online yang sudah ada dan juga mereka telah berinovasi dalam cara menghubungkan pembeli dan juga penjual di seluruh dunia. Menurutmu eBay ini berbeda nggak? Menurut saya, eBay memiliki network effect yang sangat kuat. Semakin banyak orang yang bergabung, semakin besar juga manfaat yang bisa didapatkan oleh semua pihak. Model marketplace yang mereka kembangkan memungkinkan para penjual untuk menjual produk mereka kepada audiens yang sangat luas. Ini memungkinkan siapapun untuk memulai bisnis tanpa modal besar. Selain itu juga, mereka juga memperkenalkan PayPal yang kini menjadi salah satu metode pembayaran yang paling dominan di dunia. Ya, betul sekali. eBay ini sangat sukses. Nggak hanya jual beli barang ya, tetapi mereka juga membuat solusi pembayaran yang sangat diperlukan dalam transaksi online. Dan itu eh, membuat mereka ini jadi pionir di bidangnya. Meskipun sekarang mulai banyak pesaing baru yang bermunculan ya.
Bener banget nih, Ivan. Dan yang terakhir, mari kita bahas Rakuten. Rakuten meskipun lebih dikenal di Jepang, berhasil mengembangkan ekosistem bisnis yang terhubung dengan baik dengan menggabungkan e-commerce, media, olahraga, pembayaran digital. Rakuten memiliki cara yang sangat berbeda dalam memperkenalkan program loyalitas. Bagaimana menurutmu, Van? Iya sih, Rakuten ini menurutku benar-benar berhasil mengembangkan ekosistem strategi ya. Dengan kata lain, Rakuten ini bisa memberikan intensif bagi pelanggan buat belanja lebih banyak. Selain itu, mereka ini juga bisa memanfaatkan data yang besar ini untuk mempersonalisasi pengalaman pelanggan. Eh, Lalu mereka ini bisa kayak melibatkan diri dalam dunia olahraga, hiburan melalui sponsor-sponsor besar seperti NBA dan juga FC Barcelona ya. Dan semua hal tersebut ini bikin mereka terkenal atau dikenal sebagai platform e-commerce, tetapi juga sebagai brand yang kuat di dunia hiburan. Keren ya. Rakuten benar-benar menunjukkan bagaimana membangun ekosistem yang tidak hanya terbatas pada satu jenis layanan, mereka juga memanfaatkan program loyalitas untuk meningkatkan pelanggan yang pada akhirnya menciptakan nilai tambah value yang sangat besar untuk bisnis mereka. Ya. Dan juga dari pembahasan kita ini kita bisa lihat ya, Amazon, Alibaba, eBay dan juga Rakuten ini punya kemampuan buat mengidentifikasi peluang baru di luar sektor utama mereka ya. Dengan berinovasi menciptakan ekosistem yang berintegrasi dan juga berhasil menjaga relevansi dan juga terus berkembang meskipun dunia bisnis ini cepat berubah. Ya, benar sekali, Ivan. Dan yang paling penting adalah bagaimana mereka mampu menggabungkan teori manajemen strategis dengan praktik yang sangat aplikatif yang menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua, calon-calon bisnis besar, bagaimana strategi bisnis yang baik tidak hanya menangani situasi saat ini, tetapi juga memprediksi dan memanfaatkan tren yang akan datang. Oke, ngomong-ngomong, terima kasih ya buat semua yang udah mendengarkan episode podcast ini. Semoga yang kita bahas saat ini tentang strategi Amazon lah, Alibaba, eBay, dan juga Rakuten ini bisa memberikan wawasan baru bagi kalian. Jangan lupa buat follow podcast kami dan tetap ikuti diskusi menarik di episode selanjutnya. Terima kasih, guys. Thank you for Sampai jumpa following. di episode selanjutnya.